Rahasia umur panjang. Refleksi pagi 1203. Apa rahasia untuk memiliki keberuntungan dan umur panjang? Mari lihat rahasianya menurut Amsal 9 ayat 11 dan 12. Hikmat akan memberikan kepadamu umur panjang. Apabila hikmat kau miliki, engkau sendiri yang beruntung. Tetapi jika hikmat kau tolak, engkau sendiri pula yang dirugikan. Saudara-saudara, keberuntungan dan umur panjang adalah anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada orang yang memiliki hikmat Tuhan. Menolak hikmat adalah jalan yang tidak bijak, karena itu pasti akan merugikan dan membawa ke jalan kesengsaraan. Hanya melalui kehidupan yang dijalani di dalam hikmat Tuhan, hidup seseorang pasti akan mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera karena adanya kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Inilah jalan yang seharusnya ditempuh oleh setiap orang percaya. Saudara-saudara, di dalam perayaan hari ulang tahun, biasanya orang menyanyikan lagu ulang tahun supaya orang yang berulang tahun itu hidup panjang umur serta mulia. Ini tentu hal yang diharapkan semua orang, yaitu kehidupan yang panjang umur yang dipenuhi kemuliaan. Ini pasti dilihat sebagai kehidupan yang beruntung. Meskipun demikian, pernahkah kita tahu hidup panjang umur dan kemuliaan seperti apa yang ditunjukkan Amsal? Amsal mengingatkan setiap orang percaya bahwa umur panjang dan kehidupan yang beruntung itu hanya bisa didapatkan melalui anugerah Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan yang dijalani di dalam hikmat Tuhan. Inilah kehidupan yang takut Tuhan yang dihidupi di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Apakah ini yang kita rindukan? Bila memang ya, berbahagialah kita. Menghindari sikap tidak takut Tuhan. Refleksi pagi 1204. Di Amsal, yang disebut dengan kebodohan itu adalah sikap tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Bagaimana sikap ini diilustrasikan di Amsal 9 ayat 13-16a. Kebodohan adalah seperti wanita cerewet yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Tempatnya ialah di pintu rumahnya atau di pintu gerbang kota. Dari situ ia berseru kepada orang yang lewat. Orang yang tulus hati dibujuknya. Mari singgah, hai kamu yang belum berpengalaman. Saudara-saudara, sikap tidak takut Tuhan dan tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan digambarkan sebagai wanita yang dengan tidak malu-malu membujuk orang untuk berbuat jahat. Segala upaya tidak segan-segan untuk dilakukannya untuk dapat menjerumuskan orang yang tidak waspada. Sikap tidak takut Tuhan memang harus diwaspadai. Saudara-saudara, di masa kini, sikap tidak takut Tuhan banyak sekali ditawarkan dan dipertontonkan, bahkan dibanggakan. Dengan tidak malu-malu dan melalui berbagai cara, sikap tidak takut Tuhan itu dipromosikan dengan bebas melalui sikap hidup sehari-hari serta melalui berbagai media, terutama internet. Pesan-pesan jahat yang dibalut dengan sangat menawan dan menarik hati disampaikan secara luas sampai-sampai apa yang sebenarnya jahat itu seakan-akan menjadi terlihat baik. Kemampuan untuk bisa dengan hikmat memilih mana yang baik dan mana yang jahat tentu sangatlah kita perlukan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu merawat diri kita untuk selalu mau belajar mendengar nasihat firman Tuhan. Melaluinya, hati kita akan menjadi peka terhadap hal yang menyesatkan. Ayo tetap takut Tuhan.
tidak terjerumus pada hal jahat. Refleksi pagi 1205. Bagaimana gambaran dari jahatnya sikap tidak takut Tuhan itu? Mari kita lihat Amsal 9 ayat 16b sampai 18. Dan kepada orang yang tak berakal budi ia berkata, air curian rasanya manis, dan makan sembunyi-sembunyi lebih enak. Mereka yang menjadi mangsanya tidak tahu bahwa orang yang mengunjungi dia menemui ajalnya di situ. Dan mereka yang telah masuk ke dalam rumahnya sekarang berada di dalam dunia orang mati. Saudara-saudara, sikap tidak takut Tuhan bisa berwujud dalam hal yang terlihat baik, padahal itu sebenarnya sungguh mencelakakan dan bahkan mematikan. Orang yang menganggap sepele, tidak hati-hati, dan tidak berpikir panjang bisa dengan mudah terjerumus ke dalam jebakan yang mematikan ini. Hal-hal seperti ini haruslah sungguh diwaspadai benar. Saudara-saudara, apa yang disampaikan di Amsal ini benar-benar memberi kita peringatan keras untuk kita sungguh berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak. Apa yang terlihat baik, menarik dan menguntungkan tidaklah selalu pasti baik, karena apa yang jahat itu bisa saja terbungkus dengan segala kemasan indah yang bisa mengelabui orang yang tidak waspada. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dengan selalu mengarahkan hati dan pikiran kita pada nasihat firman Tuhan. Mari kita juga tidak menjauhkan diri dari hidup persekutuan orang percaya, supaya kita bisa saling menasihati dan mendorong dalam sikap takut akan Tuhan. Dengan selalu menumbuhkan sikap takut akan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, kita pasti akan dapat terhindar dari hal jahat yang menjerumuskan kita.